Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bu Hari berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kali ini perkenalkan dulu, nama saya Sari Nurani Rahayu dari SMK Negeri 3 Kendal. Kali ini saya akan membawakan pelajaran kelas 10 bab 5 yang berjudul Sistem Politik di Indonesia. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bu Sari berharap kali ini semuanya tetap memakai masker karena pandemi masih bersama kita. Selain memakai masker, kalian juga tetap menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Seperti itu. Dan kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan hakikat sistem politik dan juga dapat menjelaskan sistem politik di Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan juga bisa menjelaskan suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, silahkan melihat tayangan berikut ini. Setelah melihat tayangan tadi, apa yang kalian lihat? Ada gedung DPR, kemudian ada anggota DPR yang sedang mengadakan sidang, ada juga tadi ada kelompok kepentingan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari sistem politik yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke hal tersebut, marilah kita pelajari dulu tentang pengertian sistem. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam sistem biasanya ada input, ada proses, ada output, dan juga ada feedback. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian politik. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik juga diartikan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima, baik oleh sebagian masyarakat ataupun masyarakat yang lebih luas, ke arah kehidupan bersama yang harmonis dan serasi. Sehingga pengertian sistem politik adalah serangkaian elemen yang saling berkaitan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk keharmonisan dan keserasian masyarakat. Dari sini dapat dipahami bahwa produk dari sistem politik adalah peraturan maupun kebijakan. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem politik di Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal atau local value bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila. Berjadikan kedaulatan rakyat, pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Di dalam lembaga perwakilan selalu diupayakan pemusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sistem politik di Indonesia berdasarkan Pancasila, khususnya sila keempat. Adapun sendi-sendi pokok sistem politik di Indonesia, yang pertama adalah ide kedaulatan rakyat. 2. Berdasarkan atas hukum. 3. Berbentuk republik. 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 6. Sistem perwakilan. 7. Sistem perwakilan presidensial.
Yang pertama, ide kedaulatan rakyat. Di negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, negara berdasar atas hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sendi yang ketiga adalah berbentuk republik. Negara Indonesia adalah negara republik, bukanlah negara kerajaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun sendi yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sendi yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab atas tindakannya, berdasarkan Pancasila ataupun peraturan-peraturan yang ada. Untuk ke bawah, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Ke atas, pemerintah bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila pemerintah melanggar peraturan-peraturan yang ada, pemerintah pun bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sendi yang keenam adalah sistem demokrasi perwakilan. Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Adapun para wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Sendi yang terakhir atau ketujuh, sistem pemerintahan presidensil. Di Indonesia, presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden di Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada paparan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hakikat sistem politik yang bertujuan untuk keharmonisan dan keserasian masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah hakikat sistem politik di Indonesia yang bersendikan oleh Pancasila. Berikutnya kita akan masuk pada subbab, suprastruktur, dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Yang pertama, kita akan bahas suprastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik di Indonesia bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdiri dari 1. Kekuasaan eksekutif, 2. Kekuasaan legislatif, dan 3. Kekuasaan yudikatif. Adapun lembaga struktur di Indonesia, yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, meliputi presiden dan wakil presiden beserta jajarannya. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif meliputi lembaga MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, meliputi lembaga Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Yang berikutnya adalah lembaga infrastruktur sistem politik di Indonesia. Infrastruktur sistem politik di Indonesia merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kelompok masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. Ada 5 komponen infrastruktur sistem politik di Indonesia. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, kelompok kepentingan. Yang ketiga, kelompok penekan. Yang keempat, media komunikasi politik. Yang kelima, tokoh politik. Lembaga infrastruktur sistem politik di Indonesia yang pertama adalah partai politik.
Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar persamaan kehendak serta cita-cita guna memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, serta negara melalui pemilihan umum. Partai politik berdiri karena adanya dorongan persamaan kepentingan dan cita-cita politik. Contoh partai politik di Indonesia: Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini dapat menghimpun atau mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas politik. Contohnya PGRI atau Persatuan Guru Indonesia, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Lembaga infrastruktur sistem politik di Indonesia yang ketiga adalah kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan serta keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya akan tampil ke depan dengan beragam cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Contohnya adalah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga infrastruktur sistem politik di Indonesia yang keempat adalah media komunikasi politik. Media komunikasi politik merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi serta pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Keberadaan media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi ataupun mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Contoh, televisi, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Untuk itu, sebaiknya kalian semua harus bijaksana ketika menggunakan media komunikasi politik supaya tidak mengedarkan informasi ataupun menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lembaga infrastruktur sistem politik di Indonesia yang kelima adalah tokoh politik. Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung di dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Contoh tokoh politik misalnya Jawa Tengah ada Bapak Ganjar Pranowo, ada tokoh politik di sektor ekonomi Rizal Ramli, ada juga dari politik Budiman Sujatmiko, dan lain-lain. Berikutnya adalah bagan sistem politik. Sistem politik merupakan rangkaian elemen-elemen yang ada dalam sistem politik. Yang pertama adalah input. Input itu bisa berupa dukungan, tuntutan, maupun sikap apatis. Dalam sistem politik di Indonesia, input bisa berasal dari masyarakat maupun dari lembaga infrastruktur. Berikutnya adalah proses. Proses merupakan serangkaian tindakan pengambilan keputusan oleh lembaga politik sesuai fungsi masing-masing yang membentuk struktur politik. Di Indonesia, proses dan sistem politik ada di lembaga suprastruktur. Berikutnya adalah output. Produk dari input dan proses dari sistem politik tadi merupakan kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Produk atau output itu bisa mendapatkan penolakan, bisa juga dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, produk tersebut akan mendapatkan feedback atau umpan balik baik dari masyarakat maupun lembaga infrastruktur. Selanjutnya, feedback atau umpan balik dari masyarakat atau
infrastruktur tadi bisa menjadi input atau masukan kepada proses politik yang dilaksanakan oleh suprastruktur. Demikian siklus sistem politik di Indonesia. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem politik di Indonesia merupakan sistem politik yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Adapun pesan dari materi pembelajaran kita kali ini adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berkaitan dan membawa dampak satu sama lain. Untuk itu, semestinya kalian harus bersikap taat aturan dan mematuhi hukum yang berlaku agar segala sesuatu yang ada di Indonesia berjalan dengan harmonis dan terasih. Selanjutnya tugas kalian adalah membentuk kelompok bisa 4, bisa 5 orang. Silahkan menganalisa contoh partisipasi politik yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.